Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kenapa kamu engkar kepada Allah
padahal kamu sebelumnya dalam kondisi mati. Allah berkenan menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu kembali dan mengembalikan kepadanya. Bapak dan saudara sekalian, ayat yang baru saja saya bacakan terdapat dalam surat Al-Baqarah di ayat 28. Perjalanan panjang seorang hamba harus menempuh 4 etape, 4 episode, 4 langkah. Langkah pertama kita sebut, sebelum ini kita sudah menemui kematian pertama, amwata. Etape kedua atau langkah kedua adalah kehidupan pertama sekarang. Para saudara sekalian, kita sekarang berada pada etape kedua, adalah dalam kehidupan pertama. Etape ketiga atau langkah ketiga adalah mati kedua. Bapak dan saudara sekalian, saudara-saudara kita yang sudah mengalami, merasakan kematian, mereka itu sudah masuk etape ketiga, mati kedua. Sementara etape atau episode keempat adalah hidup kedua. Habis itu baru dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan saudara sekalian, berdasarkan ayat yang baru saja saya bacakan dan pengantar khutbah yang baru saja saya sampaikan, maka topik atau judul khutbah kita pada kesempatan kali ini sekitar 15 sampai 20 menit. Ada 3 momen penyesalan yang tiada berarti. Jadi ada 3 momen yang akan kita tempuh. Muncul penyesalan di antara kita, tapi penyesalan itu tiada arti. Momen pertama atau penyesalan pertama ketika datang kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nyesal. Kenapa menyesal? Karena tidak menggunakan etape kedua kehidupan pertama. Sekarang, Bapak dan saudara sekalian, silakan nanti dilihat dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Apa katanya? Hatta iza jaa adahumul maut qala rabbirji'uni la'alla a'malu sholihan fima taraktu. Jadi pas kita setelah meninggal dunia tidak siap. Apabila meninggal salah seorang di antara kamu, qala, dia berkata, rabbirji'uni, ya Tuhan, ya Allah, hidupkan aku kembali. Ya Tuhan, kembalikan aku ke dunia. Apa janjinya? La'alla a'malu sholihan fima taraktu. Tuhan, saya akan pasti orang yang baik. Saya akan beramal yang lebih bagus. Ini janji-janji orang menyesal. A'malu sholihan fima taraktu, pasti Tuhan, pasti Allah, saya akan lebih bagus, saya akan lebih baik dari apa sebelumnya aku tinggalkan. Tapi kata Allah, terlambat bro, tidak butuh lagi penyesalan. Bapak dan saudara sekalian, pertama, penyesalan kedua, momen kedua muncul saat melihat neraka. Baru melihat, belum masuk, tapi karena dia tahu di sana tempatnya akan melompat beberapa saat lagi ketika eksekusi, nyesal. Bapak dan saudara sekalian, silakan nanti dilihat surat Al-An'am ayat 27. Walau taro iz ukifu 'alan nar faqalu ya laitani nuraddu wala nukazzibu bi ayati rabbina wa nakunu minal mu'minin. Jika kami perlihatkan kepada engkau hai Muhammad, betapa kami perlihatkan kepada mereka, berhenti mereka sejenak melihat api waktu berkumpul. Apa kata mereka? Mereka berkata, ya laitana, Tuhan, kembalikan kami ke dunia. Ya laitana, kalimat yang tidak mungkin Allah kabulkan. Apa mungkin hidup kembali? Karena itu Bapak dan saudara sekalian, di awal tadi saya alas, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un.
Episode-episode itu sudah berlalu, episode-episode itu sudah berjalan. Karena itu tidak mungkin lagi ya laitana, tidak mungkin lagi kembali ke dunia. Bapak dan saudara sekalian, andaikan kita umpamakan seseorang hari ini divonis 3 tahun penjara oleh pengadilan negeri, belum dieksekusi, dia lewat di penjara Muara, dia lihat, loh, saya di sini besok tinggal. Lewat lagi di air dingin, loh, saya besok di sini tinggal. Nyesal. Tapi perbedaan menyesal orang yang dihukum 3 tahun penjara di dunia, masih ada kesempatan pulang setelah 3 tahun. Tapi setelah di neraka, iz ukifu alan nar, telah memperlihatkan api yang akan melompat, akan dilompati. Iz ukifu alan nar faqulu ya laitana, nyesal karena akan tinggal di situ. Bapak dan saudara sekalian, saya kira si Sambo itu nyesal karena sudah terbayang hukumannya akan diterima. Menyesalnya si Sambo, kalau dia masih hidup masih bisa bertobat kembali menurut agamanya. Tapi kalau kita sudah berbaris, sudah menunggu antri masuk neraka, tidak bisa nyesal. Karena itu kata Allah, terlambat bro, penyesalanmu tiada arti. Pada saudara sekalian, yang ketiga, momen ketiga penyesalan muncul ketika sudah masuk di neraka, sudah masuk, nyesal lagi. Setelah meninggal menyesal, melihat neraka menyesal, sudah masuk di neraka menyesal. Bapak dan saudara sekalian, silakan nanti lihat dalam surat Al-Fatir di ayat 37. Apa katanya? Wahum yastorihuna fiha ya Rabbana akhrijna na'malu soliha ghairul ladzi kunna na'malu. Mereka orang-orang engkar, tadi kafirun. Mereka orang-orang engkar itu yastarihuna, berteriak. Apa teriaknya? Ya Rabbana akhirnya, Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka ini, tidak tahan, panas. Kalau kami keluar ya Allah Tuhan, na'malu soliha ghairul ladzi kunna na'malu, kami pasti beramal yang baik-baik, kami tidak akan lagi yang jelek-jelek, dan kami akan berada pada orang-orang yang beriman. Bapak dan saudara sekalian, 3 momen terjadi penyesalan. Bapak dan saudara sekalian, ketika kita bertanya, kenapa orang-orang yang engkar itu nyesal di neraka? Karena menerima siksa yang tiada taranya. Kita lihat, kita sigi satu persatu betapa pedihnya, betapa sakitnya siksa di neraka itu yang dirasakan oleh wahum yastorihuna, oleh orang-orang yang engkar tadi. Bapak dan saudara sekalian bisa nanti baca dalam surat Haji 19, 20, 21, 22, 4 ayat. Apa katanya? Fallazi kuti'at lahum siyabum minan nar. Orang-orang yang engkar, orang-orang kafir itu diberikan pakaian di neraka terdiri dari api. Ayat Pak. Ini tidak hadis. Ayat mutlak benarnya. Andaikan saya jelaskan, saya terangkan apa yang saya sampaikan ini ada hadis, mungkin di antara bapak dan saudara sekalian ada memprotes hadis itu mungkin tidak sahih. Tapi apa yang saya jelaskan hari ini semuanya ayat. Tapi dia masih gaib. Sekalipun gaib mutlak adanya, hanya menunggu proses. Kuti'at lahum siyabum minan nar, diberi pakaian, diberi sepatu, diberi jaket, diberi jilbab, diberi celana, siyabum minan nar. Lalu kedua katanya, yasabbu ru'usimul hamim, disiram, dimandikan pagi dengan air mendidih, dimandikan dari kepalanya dengan air mendidih, pagi, siang, malam, dengan api, dengan apinya mendidih, airnya juga dari api dan mendidih. Bapak dan saudara sekalian,
Yang ketiga katanya wayasharu bihima fi butunihim wal julud, dikeluarkan semua isi perut mereka dan dihancurkan kulitnya, hancur kulit ini. Lalu siksa yang keempat, walahum maqami'u minal hadid, mereka dicambuk dengan besi yang panas. Bapak dan saudara sekalian, ketika mereka orang-orang yang engkar merasakan ini, inilah terjadi penyesalan. Menyesal tapi melawan. Apa kata orang kafir? Ketika kullama aradu an yakhruju minha min ghammi uiduhu, kata Allah, wazukul azabal harik. Ketika orang-orang kafir itu melawan Allah dan ingin keluar dari neraka, ingin keluar, melompat, mencari jalan, yastorihuna, tadi berteriak, dalam berteriak itu mencari jalan, melawan. Kata Allah, uidu fiha, ku ambil mereka kembali, ku lemparkan ke dalam api neraka, wazuku azabal harik, rasain di kalian ini azabku yang sangat pedih. Bapak dan saudara sekalian, yang namanya orang kafir, yang namanya orang engkar, tidak putus asa. Tuhan Allah, kalau engkau tidak mau menghidupkan, mengembalikan kami ke dunia, boleh, tapi kami meminta kepada engkau, kata orang-orang engkar ini. Apa katanya? Wa yaqulul kafirun ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir itu meminta kepada Allah, Allah, Tuhan, kalau kami tidak bisa kembali ke dunia, jadikan saja kami jadi tanah. Bapak dan saudara sekalian, namanya orang engkar ada dua patologinya. Ada dua patologi kul ya ayyuhal kafirun. Patologi pertama, orang-orang engkar itu melawan dalam kondisi apapun. Ini Bapak dan saudara sekalian, mereka berada di neraka, melawan Tuhan. Siapapun mereka lawan. Patologi orang-orang engkar kedua, orang-orang kafir kedua, mencari jalan, mencari strategi, asal mereka bisa melakukan apa yang diinginkan. Kita lihat contoh. Karena MK menista agama di Indonesia ini masuk penjara. SI ke Amerika, FT ke Jerman, ke Eropa, ada jalan. Apa kata SI? Al-Quran itu 300 ayat intoleran. Buang itu Menteri Agama. Rusak kita di Indonesia kalau Al-Quran 300 ayat itu masih ada. Orang jadi teroris. Coba. Di sini dia tidak bisa ngomong. Tuh ke Amerika. Apa kata terakhir? Al-Quran itu adalah mimpi-mimpi Rasul, mimpi-mimpi Muhammad yang dia tuliskan menurut apa maunya, katanya. Ini SI. Lalu apa terakhir kata FT di Jerman? Islam itu adalah perampok. Di mana-mana Islam merampok, dia terjemahkan paksaan itu adalah perampokan. Benar apa yang saya katakan, kalau patologi orang-orang engkar, patologi kul ya ayyuhal kafirun itu ada dua. Pertama, siapapun mereka lawan, sekalipun mereka dalam kondisi sulit di neraka pun mereka melawan. Kedua, mereka cari strategi, mereka cari cara bagaimana mereka bisa melumpuhkan kita di mayoritas. Dia ke Jerman kok, dia ke Amerika. Kalau di sini ditangkap sama dengan MK, masuk penjara. Oke, kata SI dan F, saya ke Jerman. Kata SI, saya ke Amerika. Lewatkan jalan. Bapak dan saudara sekalian, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan Jumat kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil kafirin fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.